Selamat datang kembali di channel Ubah Diri bersama saya Sen Pollux, dan di video kali ini ya spesial lagi ya, yaitu merangkum kembali buku The Secret. Kalau misalnya Anda sudah subscribe channel ini cukup lama gitu ya, atau mungkin Anda subscribe channel ini karena video saya yang sempat viral itu ya, yaitu rangkuman buku The Secret by Rhonda Byrne ya. Untuk informasi lebih lengkapnya mungkin Anda bisa tonton di bagian atas ini ya. Ini atas kredit sini nih. Oke, kenapa saya merangkum kembali buku The Secret, bikin video tentang rangkuman buku The Secret by Rhonda Byrne lagi? Karena alasan yang pertama adalah di video yang lama itu dari segi kualitas suara itu kayak kurang jernih, terus dari segi penampilannya kayak kurang proper, kayak cenderung dibikinnya itu kurang maksimal menurut saya pribadi gitu. Dan alhamdulillahnya teman-teman itu antusias ya, sampai bisa dibilang video saya yang itu viral ya. Berapa ya? 1000 view, mungkin sekitar 1000 view atau belasan ribu view gitu, saya kurang tahu. Dan dari video itu juga saya bisa mencapai 1000 subscriber. Jadi terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah subscribe channel ini gitu ya. Terima kasih untuk antusiasnya, walaupun dari segi kualitas video juga masih kurang enak dilihat gitu ya. Tapi insya Allah di video kali ini jadi lebih jelas gitu ya, dan sekarang ada slide PPT-nya gitu ya. Jadi Anda bisa mencatat juga, atau mungkin mau disimpan gitu ya, dimasukin folder save gitu biar Anda bisa lihat ulang-ulang lagi gitu ya. Dan alasan kedua kenapa saya membuat video ini karena ada beberapa poin tambahan ya, ada beberapa poin tambahan yang saya masukkan, yang mana di video yang lama itu belum ada gitu ya. Ketika saya baca lagi buku The Secret itu ternyata ada satu poin penting. Ada satu ya, sekitaran 2 atau 3 gitu ya. Ada ya, cuman tambahan dikit sih. Tapi untuk lebih lengkapnya silakan tonton dari awal sampai akhir ya, lengkapnya itu biar nggak miskom gitu ya. Dan seperti biasa, oke, sebelum masuk materi pembahasan, like video ini dan subscribe channel @ubahdiri111. Buat teman-teman yang nonton video ini dan belum subscribe dan juga belum like, silakan di subscribe, silakan di like biar saya semakin termotivasi lagi untuk bikin video gitu ya, untuk bikin kontennya. Lalu saya minta teman-teman absen dari kota atau daerah mana Anda tinggal di kolom komentar ya. Jadi kita bisa kenalan gitu, kita bisa ngobrol. Dan kalau misalnya Anda mungkin ada pertanyaan gitu ya, ada pertanyaan juga, gunakan format ini gitu ya. Nama Anda siapa, atau panggilan aja ya, nggak usah nama lengkap. Terus Anda itu tinggal di kota atau daerah mana, seperti itu. Oke, kita langsung masuk ke materinya saja. Jadi, syarat agar lebih berhasil menerapkan Law of Attraction dalam buku The Secret oleh Rhonda Byrne, yaitu yang pertama adalah melepaskan emosi negatif. Jadi seperti ibaratnya teman-teman kalau ada dendam gitu ya, ada rasa takut, ada rasa iri, ada rasa marah, ada rasa duka juga, atau mungkin emosi-emosi negatif yang ibaratnya masih tersimpan di dalam hati Anda, yang masih tersimpan di pikiran Anda. Anda harus melepaskan emosi tersebut, Anda harus melepaskan pikiran-pikiran tersebut gitu loh. Karena ketika Anda menerapkan Law of Attraction dan emosi negatifnya masih berkelut di dalam diri, bukannya Anda menarik apa yang Anda inginkan, tapi justru Anda akan menambah masalah ke dalam diri Anda gitu ya. Jadi ini cara paling utamanya, oke? Sebelum mengajarkan untuk visualisasi, afirmasi, atau mungkin journaling atau apapun, yang paling penting adalah melepaskan emosi negatif dulu. Oke, jadi kalau misalnya ada di antara Anda yang masih ada dendam, masih ada rasa takut, ada rasa ragu, ada rasa iri dengki,
ada rasa marah, ada rasa duka, ada rasa apa ya? Apa itu namanya? Perasaan hina dan lain-lainnya, itu dilepaskan dulu, oke? Dilepaskan dulu. Karena itu apa ya? Sebenarnya law of attraction itu tidak peduli Anda itu mau narik yang positif atau negatif gitu ya. Cuman tentu saja saya dan Anda ingin menerapkan law of attraction ini itu untuk mendapatkan apa yang kita inginkan, bukan apa yang tidak kita inginkan, apalagi menarik apa yang kita keluhkan seperti itu ya. Mari kita lanjut ke materi berikutnya. Slide berikutnya maksudnya. Oke. Sadari pikiran dan perasaan Anda. Disadari. Jadi jangan otomatis. Disadari aja gitu loh. Pikirannya sama perasaannya itu disadari. Oke, saya lagi mikirin ini nih. Saya lagi merasakan ini nih. Nah, untuk gampangannya nih, ini saya sudah kasih panduannya, lebih tepatnya di buku tersebut ya, di buku The Secret. Anda tanyakan ke diri Anda sendiri, apa yang aku pikirkan, apa yang aku rasakan, dan apa yang aku sadari. Ketika Anda bertanya, itu akan men-trigger atau memicu apa yang sesuai dengan Anda tanyakan gitu. Jadi kalau misalnya Anda bertanya, apa yang aku pikirkan ya? Itu langsung sadar, oke, aku mikirin ini. Terus kalau misalnya Anda bertanya gitu, apa yang saya rasakan ya? Saya merasakan ini. Terus ketika Anda tanya, apa yang saya sadari ya? Oke, saya menyadari di depan saya ada mic condenser, ada lampu, ada slide, ada kamera di sini. Jadi kalau misalnya Anda mungkin belum bisa untuk menyadari ya, kalau misalnya belum cukup bisa untuk menyadari pikiran dan perasaan, bisa bertanya dengan teknik bertanya, apa yang aku pikirkan, apa yang aku rasakan, atau apa yang aku sadari. Oke, kita masuk ke slide berikutnya. Nah, berikutnya adalah pikiran dominan. Syarat agar berhasil, kita itu harus punya pikiran dominan. Oke. Dan tentu saja ya, gini. Kalau pikiran dominan itu mempertahankan gambaran atau visi atau cita-cita atau keinginan atau di dalam benak. Oke, saya ulangi ya. Pikiran dominan itu mempertahankan gambaran, visi, cita-cita, keinginan dalam benak. Oke. Ini saran saya dan juga saran dari buku The Secret oleh Rhonda Byrne, dan di dalam buku itu ada pembicaranya juga ya, pembicara yang lain. Seringkali kita itu memiliki pikiran dominan yang negatif. Itulah kenapa saya tadi taruh di awal poin yang pertama tadi itu, melepaskan emosi negatif, melepaskan pikiran negatif, karena itu menjadi pikiran atau menjadi perasaan dominan Anda. Jadi kalau misalnya Anda menyimpan dendam, menyimpan ya emosi negatif lainnya lah gitu ya, itu Anda akan menarik itu situasi, peristiwa, kondisi yang sesuai dengan pikiran dan perasaan Anda. Ingat, pikiran dominan. Sekali lagi, law of attraction itu tidak peduli Anda itu berpikir atau berpikir atau merasa positif atau negatif. Ya. Law of attraction hanya menarik atau mengundang yang dominan di pikiran dan perasaan kita. Oke. Jadi, yang harus Anda lakukan, dan saya juga gitu ya, adalah kita memiliki pikiran dominan untuk mempertahankan pikiran dominan yaitu mempertahankan gambaran, visi, cita-cita, keinginan di dalam benak kita gitu. Ya. Kalau misalnya belum mengerti bisa diulangi gitu ya. Intinya kita mempertahankan apa yang kita inginkan, dah gitu aja. Oke. Sebelum kita mempertahankan apa yang kita inginkan, kita harus melepaskan pikiran dan perasaan yang tidak kita inginkan, seperti itu ya.
Oke, kita lanjut ke materi berikutnya ya. Nah, ini tidak boleh dilakukan, yaitu berpikir dan merasakan hal negatif. Sudah saya jelaskan di awal. Oke. Lalu mengatakan kata atau kalimat penolakan seperti jangan, tidak, atau dilarang. Ya. Saya tidak ingin mendapatkan ini gitu misalnya. Jangan pakai itu. Jangan berkata jangan. Nah, itu. Ya. Terus jangan pernah sama pria yang seperti itu. Tapi secara law of attraction itu apa ya? Tidak dibaca kalimat negatifnya atau kata negatifnya. Jadi kalau misalnya gini, saya tidak ingin makanan pedas misalnya gitu ya. Misalnya nih, atau gini deh, paling gampang misalnya apa? Saya tidak ingin memiliki pasangan yang jahat. Tapi law of attraction ya, atau lebih tepatnya alam bawah sadar kita gitu ya. Membacanya adalah saya ingin mendapatkan pasangan yang ya. Terus kita jangan merawat perasaan ragu. Jadi di dalam law of attraction ini kita tuh harus yakin. Kita harus yakin total 100% yakin. Oke. Kalau misalnya Anda seorang yang religius ya. Ini menurut saya Anda akan lebih mudah karena ketika Anda religius Anda bukan kayak lagi ya. Jadi 100% percaya pada Tuhan, percaya pada Allah gitu ya. Tapi cukup sulit untuk orang yang cara berpikirnya itu skeptis. Saya sarankan ketika Anda memutuskan menggunakan teknik law of attraction, ya sebenarnya sih bukan memutuskan ya, karena ketika Anda percaya atau tidak percaya law of attraction, ya law of attraction itu tetap bekerja gitu loh, tetap bekerja. Tidak pandang bulu ya. Nah, tapi saran saya karena kita deliberately itu apa ya? Secara sengaja menggunakan hukum semesta ini gitu ya. Jadi kita harus sadar dan Anda harus yakin bahwa law of attraction ini sangat-sangat apa ya? Bukan manjur, saya itu mau bilang kayak apa yang kita inginkan itu pasti dapat. Nah, gitu. Ya. Nah, lalu poin berikutnya, mencari tahu caranya atau how-nya. Ketika kita menerapkan law of attraction ya, kita itu tidak perlu mencari caranya bagaimana, mencari how-nya gimana. Saya sudah berhenti untuk mencari cara gitu ya. Misalnya gini, saya ingin mendapatkan uang 100 juta rupiah gitu ya per bulan misalnya gitu, tapi saya tidak mencari caranya, saya tidak mencari tahu how-nya. Tapi nanti ya mungkin sepertinya di slide berikutnya akan saya jelaskan di bagian teknik, sepertinya di bagian powerful process. Nah, jadi ketika Anda yakin bahwa apa yang Anda inginkan itu sudah tercapai gitu ya, atau Anda yakin bahwa law of attraction ini sangat manjur gitu ya, Anda tidak akan tanya caranya gimana ya atau how-nya gimana ya, karena ketika Anda mencari tahu caranya, Anda itu ada keraguan-raguan yang mana itu sudah ya memenuhi poin yang ini ya, poin yang merawat perasaan ragu ini gitu loh. Jadi saran saya jangan cari tahu caranya, jangan cari tahu how-nya. Anda harus yakin 100% dan Anda juga harus jaga lisan, dan juga nggak cuma lisan sih, Anda juga harus menjaga pikiran dan perasaan untuk tidak mengatakan kata atau kalimat penolakan atau negatif. Oke ya. Kita lanjut ke slide berikutnya. Saya minta waktu sebentar ya. Jadi di sini saya hanya ingin memberitahu bahwa saya memiliki 3 program spesial. Yang pertama adalah STMJ, Strategi Tepat Menarik Jodoh. Di situ Anda akan mempelajari
ilmu tentang PDKT dan menentukan pasangan ideal Anda. Yang kedua ada program RISE, Reclaiming Inner Self-Esteem, di mana di situ Anda akan mempelajari bagaimana caranya untuk bisa membangun dan memperkuat rasa percaya diri di hampir ranah kehidupan. Lalu yang ketiga ada program Inner Work, di mana itu adalah program self-healing. Jika Anda memiliki trauma atau ada emosi yang masih terpendam, Anda akan tahu bagaimana caranya untuk mengeluarkan, untuk berdamai dengan masa lalu, dan Anda bisa healing, Anda bisa pulih kembali, dan Anda bisa jadi lebih bahagia lagi. Lalu ada program satu lagi namanya One-on-One Private Counseling, di mana Anda selama 1 jam Anda akan bertatap muka bersama saya secara langsung atau secara tidak langsung atau online ya. Di situ Anda akan mencari tahu langsung akar masalah yang saat ini Anda sedang hadapi, sekaligus saya akan memberikan solusinya bagaimana caranya untuk bisa Anda selesaikan. Untuk informasi lebih lengkapnya Anda bisa chat WhatsApp di nomor ini. Mari kita lanjutkan materinya. Nah, kita masuk ke proses penciptaan. Di dalam buku The Secret, proses penciptaan itu ada ask, meminta. Imagining it, ya. Ketika kita meminta itu sebenarnya kita itu disuruh, kalau menurut buku The Secret, untuk membayangkan dengan jelas dan rinci. Jadi, ketika Anda membayangkan itu jangan ngeblur. Jangan kayak general, terlalu umum, tapi harus spesifik. Oke, kalau bisa ditulis. Contoh, saya di tahun 2019 gitu ya. Saya di tahun 2019 itu saya punya daftar ya, saya mempunyai daftar kriteria pasangan dan itu rinci terukur. Oke. Saya maunya wanita yang seperti ini. Saya tidak nulis saya ingin wanita yang cantik. Nah, itu ngeblur, itu terlalu umum. Cantiknya itu seperti apa gitu ya. Jadi kalau misalnya Anda dalam karir atau pekerjaan, saya ingin pekerjaan di kantor, misalnya gitu ya. Ternyata kantor apa? Yang perusahaannya kecil atau mungkin perusahaan yang mau bangkrut gitu ya, atau mungkin yang kerja di kantor sih, tapi ternyata gajinya tuh di bawah UMR misalnya kayak gitu. Jadi ketika Anda meminta, ketika Anda membayangkan, Anda itu harus membayangkannya dengan rinci, jelas, terukur, gitu ya. Kalau bisa dicatat juga tuh. Oke. Kita masuk ke slide berikutnya. Langkah yang kedua adalah belief. Oke. Yakin. Untuk yakin ini kita harus merasa. Oke. Merasa yakin. Merasa yakin dan tahu bahwa kita sudah memiliki apa yang kita inginkan, gitu ya. Kalau misalnya ada yang bilang, halu, gitu, ya oke lah, nggak apa-apa juga sih kalau misalnya dibilang halu. Tapi saya tuh mau bilang bahwa halu dan harapan itu beda tipis loh, oke? Ya, halu dan punya harapan itu beda tipis. Jadi kalau misalnya ada orang atau mungkin teman Anda, keluarga Anda, mungkin teman kerja Anda gitu ya, bilang bahwa halu punya mobil Ferrari yang harganya berapa miliar tuh, 15 miliar misalnya. Halu kamu, nggak mungkin gitu kan. Orang lain boleh bilang seperti itu, terserah ya kan. Tapi Anda yang punya cita-cita, Anda yang punya tujuan, Anda yang punya keinginan, Anda yang punya visi, Anda harus merasa yakin dan Anda punya rasa tahu bahwa itu sudah saya miliki. Oke, itu yang saya punya gitu loh. Oke ya. Jadi ibaratnya keyakinan, kita punya keyakinan 100% total. Total yakin. Kita lanjut slide berikutnya. Langkah yang ketiga adalah receive atau letting go. Terus kalau misalnya ditanya, loh, kalau misalnya kita sudah menerima kok malah disuruh letting go gini? Oke. Kebanyakan para praktisi law of attraction pemula ya, mereka itu terus menarik gitu, minta. Padahal di langkah kedua udah dijelaskan bahwa kita itu harus yakin 100% ya, bahwa apa yang kita inginkan itu
sudah kita dapatkan. Oke. Sekarang Anda bayangkan, misalnya saya ingin beli apa ya? Nah, ini nih. Misalnya saya ingin beli keyboard. Oke. Ya, saya ingin beli keyboard. Ini barangnya belum ada nih, gitu kan. Terus akhirnya udah saya ingin beli keyboard yang bentuknya kayak gini, warnanya gini-gini, udah. Terus barangnya nyampe. Oke, ini dibayangkan aja, barangnya nyampe. Kira-kira kalau misalnya barangnya sudah ada gitu ya. Barangnya sudah ada di tangan kita nih. Apakah Anda terus minta? Enggak kan? Anda langsung lepas aja gitu, letting go. Alhamdulillah, keyboardnya udah ada, keyboardnya udah nyampe. Gitu ya. Nah, karena law of attraction ini adalah salah satu teknik pikiran gitu ya, teknik pikiran, mengelola pikiran dan perasaan. Jadi di langkah ketiga ini ya, receiving ini, Anda itu membayangkan bahwa apa yang Anda inginkan, apa yang Anda cita-citakan, itu beneran sudah terjadi di titik ini. Paham? Anda sudah Anda sudah mendapatkan apa yang Anda inginkan di titik ini saat ini. Kalau misalnya Anda sudah mendapatkan apa yang Anda inginkan, apa yang Anda ucapkan. Kalau saya di Islam, ya saya akan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih ya Allah sudah memberikan ini itu, sudah mengirimkan barang yang saya inginkan. Oke. Ingat, dalam law of attraction ini itu permainan pikiran dan perasaan. Kita memainkan, kita memanfaatkan kekuatan atau potensi di dalam diri kita, yaitu pikiran dan perasaan. Ya. Jadi kalau misalnya Anda menerapkan law of attraction, tapi Anda minta terus gitu. Minta, saya ingin ini. Terus diulang-ulang. Tapi tidak ada proses pelepasan. Oke. Jadinya apa? Yang awalnya kita itu minta, vibe-nya itu awalnya kayak minta dan yakin, jadi turun, yaitu ragu. Hanya orang yang minta terus-terusan yang ragu. Orang yang request terus-terusan. Hanya orang yang ragu. Orang yang gak sabaran. Orang yang menggebu-gebu. Yang mana itu vibe-nya itu rendah gitu loh. Vibrasinya itu rendah di bawah. Oke. Jadi saya minta untuk teman-teman yang menonton ini, ketika Anda sudah ahli di langkah 1 dan langkah 2 ya, dalam meminta, membayangkan yang rinci, yang jelas terukur, terus Anda juga mampu membuat diri Anda yakin 100% bahwa apa yang Anda inginkan itu tercapai. Nah, sekarang Anda latih di langkah ketiga ini, yaitu receive nih, yaitu kita melepaskan. Dan salah satu tanda orang yang melepaskan adalah bisa mengucapkan Alhamdulillah. Dan orang yang bisa melepaskan itu tandanya ketika Anda lupa gitu. Ketika Anda lupa. Oke, Anda sudah paham ya? Anda sudah paham? Insya Allah kalau misalnya Anda belum paham bisa didengerin ulang lagi ya. Sekarang kita masuk ke proses penuh daya atau powerful process ya. Kita lihat di sini. Nah, ini. Yang pertama adalah bersyukur. Kita melakukan grateful attitude. Jadi kita melakukan rasa apresiasi, rasa cinta. Jadi seperti yang saya bilang tadi bahwa kita itu bersyukur gitu, alhamdulillah ya, banyak-banyakin bersyukur, banyak-banyakin apresiasi atas apa yang sudah kita dapatkan sebelumnya. Kita berterima kasih pada kesehatan kita berterima kasih pada uang yang kita miliki saat ini, kita berterima kasih, kita bersyukur, kita apresiasi untuk orang-orang yang sayang sama kita, yang peduli sama kita, yang nolong sama kita. Oke. Nah, ketika Anda bersyukur, ketika Anda melakukan gratitude ini ya, melakukan apresiasi dan menyebarkan rasa cinta gitu ya, vibe Anda itu jadi naik, vibe Anda itu jadi lebih better gitu loh.
Ketika Anda bersyukur, Anda apresiasi, Anda itu sedang menyebarkan rasa cinta Anda, ya, rasa syukur Anda. Ada ayat favorit saya di Al-Qur'an, surat Ibrahim ayat 7 ya, ayat 7. Surat Ibrahim itu surat ke-14 ayat 7. Yang mana di ayat itu bilang ketika intinya gini, mohon maaf kalau misalnya salah. Jadi nanti bisa Anda yang tahu bisa tulis di komen ya. Intinya begini. Ketika Anda bersyukur, maka kutambahkan nikmatku, gitu ya. Kata Allah nih. Barang siapa yang tidak bersyukur, maka azabku itu pedih, gitu ya. Nah, jadi sebenarnya di agama saya sendiri, Islam gitu ya, ada law of attraction-nya gitu loh. Oke. Karena ini memang hukum semesta. Law of attraction itu hukum semesta. Jadi ketika kita bersyukur, kita tuh makin ditambah nikmatnya. Oke. Entah itu dari segi perasaan atau beneran ada yang hadir. Karena vibe kita udah enak gitu loh. Bayangin kalau misalnya Anda itu ingin sesuatu gitu ya, Anda punya tujuan, Anda punya cita-cita, tapi Anda itu kurang bersyukur, ngeluh mulu gitu ya, dendam, iri gitu ya, terus jahat sama orang gitu ya, agak sulit gitu. Untuk happy aja sulit gitu, apalagi untuk bersyukur. Jadi saran saya untuk Anda, banyak-banyakin bersyukur ya. Kalau saya pribadi, saya bersyukur pakai kata-kata. Tapi kalau misalnya Anda lebih nyaman bersyukurnya dengan nulis gitu ya, bikin jurnal, atau kalau di luar negeri itu gratitude journal gitu ya, gratitude journal. Bisa, boleh banget ya. Oke, kita langsung masuk ke slide berikutnya ya. Teknik berikutnya adalah visualisasi. Oke. Jadi ini adalah langkah pertama dari proses penciptaan ya, yaitu ask atau meminta, dimana kita itu disuruh membayangkan. Nah, dalam teknik membayangkan atau visualisasi, kita tuh, saran saya, ciptakan banyak gerakan atau tidak statis ya. Itu yang pertama, ciptakan banyak gerakan tidak statis, dan sudut pandangnya itu first person, bukan third person. Bukan Anda melihat diri Anda, tapi Anda beneran melakukan itu. Paham nggak? Jadi kita sedikit praktek ya. Kita sedikit praktek apa yang saya maksudkan. Sekarang Anda bisa tutup mata Anda ya. Anda bisa tutup mata Anda. Sekarang posisi Anda itu ada di ruang tamu rumah Anda. Oke. Anda duduk di sofa dan di depan Anda ada TV. Lalu Anda berdiri dari sofa itu, Anda melangkah ke dapur. Dan di dapur itu, Anda mengambil gelas berwarna putih polos. Lalu Anda isi airnya. Anda isi gelas itu dengan air yang segar, yang sejuk, yang dingin. Lalu Anda minum air dari gelas tersebut. Anda rasakan sensasi sejuknya air tersebut melewati mulut Anda, melewati tenggorokan Anda, melewati perut Anda, dada Anda gitu ya. Dan buka mata Anda sekarang. Itu namanya visualisasi. Yang pertama adalah kita first person ya. First person yaitu Anda beneran di posisi itu dan Anda menciptakan banyak gerakan. Oke, paham ya? Jadi nanti ketika Anda mempraktekkan teknik visualisasi ini, ya seperti ini caranya gitu. Saya dulu pernah latihan visualisasi gitu ya. Tapi saya salah. Karena saya sempat tidak suka dengan teknik visualisasi karena ternyata apa yang saya lakukan itu salah. Jadi saya visualisasi tapi statis, saya diem aja gitu loh. Saya tidak ada gerakan di situ. Jadi kayak gambar 2 dimensi gitu loh, cuman gambar udah diem aja gitu.
tidak ada rasa, tidak ada rasanya. Jadi ketika Anda visualisasi, ciptakan banyak gerakan atau tidak statis, dan sudut pandang Anda itu first person, kayak gitu ya. Kita masuk ke slide berikutnya. Oke. Nah, ini afirmasi ya. Kita masuk ke afirmasi nih. Afirmasi itu gampangannya gini, anggap sebagai misi. Afirmasi itu kan penegasan ya, penegasan. Kita menegaskan diri kita, namanya self affirmation atau afirmasi diri. Jadi afirmasi itu anggap aja seperti misi kita, misi pribadi gitu ya. Dan saran saya di poin kedua itu ya, nyatakan dengan pelan dan terus menerus. Tuh, poin yang kedua. Lalu poin yang ketiga adalah perspektif orang pertama ya, atau subjektif. Jadi gini, kalau misalnya di-combine afirmasinya ya. Pertama, anggap sebagai misi gitu ya. Lalu yang kedua, nyatakan dengan pelan dan terus menerus. Dan yang ketiga adalah perspektif orang pertama, oke? Jadi contohnya kayak ini. Misalnya kita ingin jadi orang yang lebih percaya diri. Jadi ngomongnya seperti ini. Saya adalah orang yang percaya diri. Jadi tiap kata ketika kita pelan itu sambil dirasakan. Dan itu juga anggap sebagai misi, sebagai tugas. Oke. Jadi saya adalah orang yang percaya diri. Saya adalah orang yang percaya diri. Itu diulang-ulang terus. Saya adalah orang yang percaya diri. Saya adalah orang yang percaya diri. Mainkan intonasinya ya. Naik turunnya nada. Jadi mungkin Anda bisa coba dari pelan dulu. Saya adalah orang yang percaya diri. Saya adalah orang yang percaya diri. Saya adalah orang yang percaya diri. Gitu ya. Jadi intonasinya naik turun, penegasannya itu Anda bisa mainkan di situ. Selain Anda bisa bilang saya adalah titik-titik-titik, Anda juga bisa bilang saya sedang titik-titik-titik. Saya sedang menuju kesuksesan. Saya sedang dalam proses untuk menjadi orang yang percaya diri. Jadi seperti itu ya. Saya sedang dalam misi untuk menjadi lebih percaya diri. Diulang-ulang, oke. Dianggap misi dan perspektif orang pertama atau subjektif Anda gitu ya. Jadi seperti itu afirmasi ya. Kita masuk ke slide berikutnya. Slide berikutnya adalah tindakan. Ini kebanyakan banyak salah kaprah ya. Kebanyakan orang itu salah kaprah terkait law of attraction, di mana mereka itu cuman membayangkan ya, cuman meminta, tarik, nggak lepas, dan juga tidak melakukan sesuatu, tidak ada tindakan. Nah, di sini saya kasih tahu, dan bahkan sebenarnya di buku The Secret itu sudah dijelaskan sebenarnya ya, buku The Secret. Tapi saya nggak tahu ya, buku The Secret yang terbitan pertama kali gitu ya, terbitan ke-1, kedua, ketiga, saya nggak tahu isinya. Tapi ini saya mendapat buku The Secret itu terbitan tahun berapa ya? Kayak terbitan ke-19 sepertinya ya. Saya lupa ingat. Nah, jadi ada bab ya, powerful process itu ngomongnya tindakan. Tindakannya itu bukan tindakan yang ngawur, tapi tindakan yang berdasarkan intuisi, tindakan yang berdasarkan naluri nih. Tindakan yang berdasar inspirasi yang selaras dengan impian atau tujuan. Oke. Jadi tindakannya itu bukan ngawur dan tidak terarah gitu loh. Misalnya nih, Anda ingin jadi orang yang percaya diri gitu ya. Misalnya nih ya, Anda ingin sekali menjadi orang yang percaya diri gitu. Tapi tindakan Anda adalah apa? Tidur di kamar gitu ya, nggak keluar, atau mungkin Anda cuman baca komik gitu.
misalnya kayak gitu ya. Nggak salah baca komiknya, cuman nggak selaras aja gitu loh. Kan kita ingin jadi percaya diri nih gitu ya, kita ingin menjadi percaya diri, tapi kok tindakannya itu nggak selaras gitu loh ya, nggak nyambung, tindakannya tuh nggak nyambung. Kalau misalnya ingin percaya diri ya keluar ngobrol dengan orang asing atau ikut pelatihan, bisa ikutan RISE, ubah diri gitu ya. Promosi dikit ya. Oke, jadi tindakannya itu juga by intuition, by intuisi, oleh intuisi, naluri atau inspirasi. Saya bikin video ini, saya tetap bertindak kan, tapi saya menggunakan intuisi saya. Saya dapat inspirasi, kayaknya saya harus bikin rangkumannya lagi deh, yang The Secret deh. Soalnya yang video yang viral itu, yang dulunya itu masih kurang proper gitu, masih kurang enak dilihat. Walaupun alhamdulillah viral gitu ya, tapi harus lebih baik lagi. Nah kayak gitu loh. Akhirnya saya buat nih, bahkan saya buat PPT-nya. Sebelum saya take video ini saya buat PPT dulu gitu loh. Ya. Jadi seperti itu soal tindakan. Ya, jadi tindakannya itu by intuisi, by naluri, by inspirasi, dan harus selaras dengan impian atau tujuan gitu. Jangan nggak nyambung gitu loh. Ya. Kalau misalnya nih contoh satu kali lagi ya. Anda ingin mendapatkan pasangan yang pintar, Anda ingin mendapatkan pasangan yang cerdas, pintar, badannya bagus gitu ya, six pack gitu misalnya, atau mungkin yang seksi gitu. Tapi Anda nge-gym aja enggak, belajar aja enggak, beli buku aja enggak gitu, baca buku aja enggak, cari-cari tentang ilmu pengetahuan baru aja enggak, bergaul aja enggak. Ya agak sulit gitu loh. Ya jujur aja agak sulit. Jadi law of attraction itu intinya gini. Law of attraction itu di awal-awal kita harus menentukan dulu apa yang kita inginkan, ya. Selain kita membereskan emosi-emosi yang negatif tadi, kita juga harus tahu apa yang kita inginkan. Terus kita bertindak, tetap ada bertindaknya, bukan cuman kayak saya kaya, saya ganteng, tapi tidak melakukan apapun gitu loh. Ya, law of attraction harus ada tindakannya. Kenapa? Karena tindakan itu yang memicu law of attraction itu aktif gitu, ngerti nggak? Oke, kita lanjut ke materi berikutnya. Slide berikutnya. Nah, kita akan masuk ke hacks. Oke, ini yang dijelaskan di buku The Secret. Kalau misalnya, tapi gini, hacksnya itu atau apa ya, cara singkatnya, implisit di dalam buku The Secret itu implisit. Jadi alhamdulillahnya saya menemukan, ini bisa nih jadikan hacks atau cara gitu ya, atau mindset gitu ya. Nah, apa aja tuh hacksnya? Oke, yang pertama adalah fokus ke divine being. Fokus ke divine being. Nah, itu bacanya tuh, divine being sebagai pemasok yang memiliki gudang berisi pasokan yang tak terbatas. Jadi bayangkan dan fokus ke divine being, entah itu Anda menyebutnya Allah, Tuhan, alam semesta, vortex, atau diri sejati, kesadaran yang maha tinggi, atau apapun sebutannya, ya, itu sebagai pemasok yang punya gudang nih di belakang, itu punya gudang gede banget dan tak terbatas. Yang isinya, yang pasokannya itu pun juga nggak terbatas, unlimited. Oke, itu mindset. Kita memandang divine being, ya, kita memandang, karena saya Islam, saya akan bilangnya Allah ya. Jadi saya menganggap Allah itu ibaratnya maha kaya, beneran deh, kayak Allah itu maha kaya gitu. Dan Allah adalah pemasok yang punya gudang gedenya, buset dah punya, dan isinya itu nggak terbatas. Jadi kasarannya itu kayak toko serba gitu loh, toko serba ada gitu loh.
Kita mau ini ada, mau beli itu ada, mau beli mobil ada, gitu. Gitu, ya. Itu mindset, ya. Lalu yang kedua adalah menganggap law of attraction sebagai hukum pasokan. Oke. Jadi saat kita membutuhkan, pemasok akan memberikannya. Gampangannya gini. Ketika kita menganggap law of attraction itu sebagai hukum pasokan, kita membayangkannya itu misalnya kita yang punya toko, ya, kita punya toko. Terus kita lagi butuh barang. Bos, barangku yang ini habis. Tolong kirimin dong. Kayak gitu. Ini mindset yang kedua ya. Menganggap law of attraction sebagai hukum pasokan. Saat kita membutuhkan, pemasok akan memberikannya, gitu loh. Oke, beneran ada. Jadi hacks yang pertama dan hacks yang kedua ini nyambung gitu. Ibaratnya kita itu yang punya toko itu tadi ya. Misalnya kita lagi butuh apa nih toko kita gitu ya. Misalnya kecap gitu. Bos, ini toko saya nih kehabisan kecap nih, tolong kirim ya. Terus si pemasok gitu ya, si pemasok yang punya gudang berisi kecap. Bos, nanti saya kirim ke tokonya ya. Seperti itu. Gampangannya seperti itu analoginya ya. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Next yang berikutnya adalah menganggap impian atau tujuan atau cita-cita atau visi sebagai fakta absolut. Menganggap impian, tujuan, cita-cita, visi sebagai fakta absolut. Ini mirip seperti yang proses penciptaan di langkah kedua yaitu belief. Jadi kita benar-benar anggap apa yang kita inginkan itu adalah fakta. Pasti dapat gitu loh. Saya pasti dapat ini kayak gitu. Ya. Jadi anggap apa yang kita inginkan, tujuan kita itu sebagai fakta absolut, nggak bisa ditolak sama sekali. Ya. Fakta absolut. Oke, kita lanjut lagi ke materi berikutnya. Ada nggak ya? Saya lupa soalnya. Nah ini, jika mendapatkan hal yang tidak selaras atau diinginkan, puji dan berkati. Ini saya baru menyadari poin ini itu sebenarnya bukan di buku The Secret ya. Sorry. Kayaknya ada di buku The Secret tapi babnya lupa. Jadi Rhonda Byrne itu bilang bahwa Rhonda Byrne atau si pembicara yang lainnya gitu. Silakan coba. Pokoknya areanya tuh di bagian mau habis gitu loh. Mau habis ya bukunya. Jadi jika mendapatkan hal yang tidak selaras atau yang tidak kita inginkan gitu, puji dan berkati. Jadi kasarannya tuh ketika kita mendapatkan sesuatu hal yang tidak kita inginkan gitu ya, atau yang tidak selaras dengan apa yang kita cita-citakan atau tidak selaras dengan tujuannya, itu jangan kecewa gitu, kayak aduh dapat ini, atau mungkin malah ngeluh, ya ilah kenapa dapat ini sih gitu. Tapi puji dan berkati gitu, kayak alhamdulillah, karena bisa jadi divine being atau saya bilangnya Allah itu adalah langkah awal untuk manifestasi yang kita inginkan, ngerti nggak? Jadi kadang nih ya, divine being atau Allah itu memanifestasikan apa yang kita inginkan itu bukan direct. Kadang direct tapi kadang indirect. Kadang Anda harus melewati atau mempunyai sesuatu itu dulu, baru nanti Anda bisa mendapatkan apa yang benar-benar Anda inginkan. Ngerti nggak? Contoh misalnya gini. Saya tidak akan bisa menjadi mentor, konselor, atau trainer sekarang gitu ya, kalau misalnya saya tidak melewati proses saya dibully waktu SMA. Oke? Paham ya? Proses dibully itu tidak menyenangkan. Tapi karena saya melewati proses itu, alhamdulillahnya saya survive gitu ya. Walaupun memang ada beberapa pikiran ingin mengentatkan diri gitu. Tapi alhamdulillah saya survive gitu loh. Dan kalau misalnya tidak ada momen seperti itu, ya, atau pengalaman yang seperti itu, mungkin kayaknya saya bukan jadi trainer, bukan jadi mentor atau konselor gitu.
atau bahkan mungkin saya bukan jadi apa ya, bukan jadi konten kreator, YouTuber seperti itu. Jadi tapi saya ngerti ya bahwa memang pada saat itu saya ngeluh gitu ya. Tapi karena saya belum tahu ilmu ini gitu. Saya belum tahu law of attraction itu apa. Bahkan saya tahu law of attraction itu 2015 awal ya. 2015 awal Januari saya ingat saya eh, baca buku The Secret di perpustakaan dan apaan sih? Saya responnya dulu gitu loh. Apaan sih? Gak jelas banget, halu banget sih gitu. Apa coba minta-minta gitu kan. Oke, nah eh jadi ketika Anda mendapatkan hal yang tidak selaras atau mendapatkan hal yang tidak Anda inginkan, Anda sebisa mungkin jangan ngeluh gitu. Anda jangan protes, Anda jangan apa ya, bisa dibilang kayak menolak gitu loh. Jangan menolak, tapi puji, oke, puji dan berkati. Karena bisa jadi itu adalah cara divine being atau cara Allah, Tuhan, alam semesta atau siapapun Anda nyebutnya. Memang Anda harus melewati itu, Anda mungkin harus punya hal itu dulu. Ya. Jadi apapun ibaratnya alhamdulillah. Apapun yang Anda alami, alhamdulillah, lalu Anda melakukan tindakan yang sesuai intuisi itu tadi, sesuai intuisi, inspirasi gitu ya. Kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, ini poin terakhir seingat saya ya, yaitu niat. Kita harus punya niat. Jadi Rhonda Byrne itu bilang niat itu adalah keputusan yang digunakan sebagai pondasi dari perilaku atau tindakan. Oke, saya ulangi. Niat itu adalah keputusan yang digunakan sebagai pondasi dari perilaku atau tindakan. Contoh paling gampang karena saya Islam, niat sholat deh misalnya. Ketika kita niat sholat ya, untuk muslim yang mendengarkan ini, ketika kita niat sholat itu adalah sebenarnya keputusan yang digunakan sebagai pondasi dari perilaku atau tindakan biar nggak melenceng. Oke, ngerti ya? Jadi niat itu adalah keputusan kita atau apa ya ibaratnya ya keputusan kita sebagai pondasi dari perilaku atau tindakan kita. Jadi kalau ketika kita bilang niat saya ingin sholat, ya saya melakukan sholat. Di luar itu tidak melakukan yang di luar niatan kita. Oke, sama halnya kalau misalnya dalam law of attraction ini niat kita adalah ingin menjadi orang yang percaya diri gitu misalnya, atau niat kita ingin menjadi kaya, itu pegang teguh. Itu adalah keputusan Anda. Itu adalah keputusan Anda untuk kaya, untuk percaya diri, untuk menjadi apa ya, pasangan yang keren, atau Anda ingin karir yang sukses atau punya jabatan tertentu gitu. Anda itu stick apa ya ibaratnya gini nih. Niat itu kayak kacamata kuda. Nah gini. Kayak kacamata kuda. Jadi yang Anda lihat itu cuma niat Anda. Tujuan Anda mau kemana? Biar Anda itu nggak melenceng. Ya. Saya pernah bilang saya ingin menjadi trainer. Saya tulis, ada tulisannya di tembok gitu ya, di tembok masih ada. Ingin menjadi trainer dengan positive impact. Saya bilang gitu. Saya tulis gitu ya. Alhamdulillah. Itu saya tulis di tahun 2000. Keinginannya sih 2022 ya, tapi saya mulai tulis itu 2024 ketika saya pertama kali nikah. Karena kebetulan istri saya nulis apa itu namanya, kayak semacam vision board gitu loh. Nah kalau saya pada waktu itu ya sampai sekarang sih nggak cocok sama yang namanya vision board. Tapi ternyata enak juga sih pakai vision board, jadi kayak bangun tidur ngeliat oh ya ini cita-cita saya gitu. Nah vision board juga itu ngebantu kita
untuk biar lurus tujuan kita itu mau kemana gitu ya. Dan alhamdulillah sampai sekarang saya sudah mengadakan mini workshop ya, hari Minggu kemarin tanggal berapa ya? Sorry ya, saya lihat tanggal dulu ya. Tanggal 18, ya betul, tanggal 18 Januari 2026 saya mengadakan workshop pertama kali live ya, offline gitu. Namanya Stop People Pleasing, Start Living. Terus dari tahun 2022 itu saya mulai buka konsultasi yang pertama dan alhamdulillah makin ada orang yang konsultasi dengan saya gitu. Hanya karena apa? Niat. Hanya karena niat saya ingin menjadi trainer dengan memberikan positif impact gitu ya, dampak yang positif seperti itu. Nah, Anda juga harus punya niat gitu. Anda bisa tulis gitu ya. Anda bisa juga masukkan ke vision board gitu, atau Anda tulis di tembok gede-gede. Jadi niat Anda itu apa? Niat itu cukup nggak usah diulang-ulang gitu ya. Kalau misalnya Anda punya niat itu nggak usah diulang-ulang gitu kayak afirmasi, bukan, nggak harus. Yang penting Anda cukup baca niat sehari sekali. Kalau afirmasi kan kayak terus-terusan gitu ya. Nah, kalau niat itu ibaratnya reminder gitu loh. Reminder kita biar memutuskan hari ini tuh mau kemana gitu. Kita niatnya apa? Seperti itu. Ya. Jadi kayaknya sih ini slide terakhir ya. Nah, betul. Oke, ini sudah slide terakhir. Terima kasih banyak sudah nonton video ini sampai habis ya. Anda bisa komen, bisa tanya-tanya di video ini tentang buku The Secret, tentang Law of Attraction gitu ya. Dan Anda juga bisa share, Anda bisa bagikan video ini ke orang yang Anda sayangi ya, dan orang yang membutuhkan. Mungkin di luar sana ada beberapa orang atau mungkin banyak orang yang butuh pengetahuan tentang Law of Attraction ini, atau mungkin ada orang yang mau belajar tentang Law of Attraction ya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang membuat Anda tersinggung atau mungkin tindakan saya yang kurang etis gitu ya, mohon maaf sekali lagi. Dan jika Anda ingin ikut private counseling bersama saya one on one atau mungkin ikut programnya Ubah Diri, bisa cek informasi lengkapnya di link di bawah ya, link di bawah ini, https://sociabus.com/ubahDiri111. So, sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.